Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Sehat? Nah, jadi di pagi yang cerah ini aku bakalan seperti biasa ya, aku bakalan berbagi inspirasi tentang seputaran burung. Nah guys, jadi di kali ini tuh aku bakalan ngintip aku gak tahu lagi bikin apa guys. Kalian penasaran gak? Sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa jangan lupa nih untuk like, comment, share, dan subscribe. Yuk kita lihat teman-teman. Ini lagi apa sih ya? Ini lagi bikin sarang, Kak. Lagi bikin sarang burung. Ayah boleh gak nih ya bagi-bagi tips cara bikin sarang buatan ayah? Barangkali ada teman-teman nih yang terinspirasi. Boleh gak nih ya? Boleh, Kak. Tapi ini sarang ayah rencananya buat di kandang apiari nih ya, Kak. Oh, Ini buat kan kandang apiari ya? nantinya si sarang ini mau ditaruh di ranting-ranting pohon. Ini untuk bahannya ayah menggunakan apa sih ya di sini? Ini pisang kering. Ada pisang kering. Ada daun pinus. Ada ini sobekan besek nih, sobekan besek kayak gini nih. Ini bisa dilihat, ini sobekan besek. Ada juga ini ada injuk, ada serabut nanas. Serabut nanas. Ini gimana ya? Gimana ini ya caranya? Kalau untuk di apiari khususnya burung besar aja simpel saja ya, Kak. Nah, ini bahan-bahannya seperti ini. Ini bulat dibulatkan. Ini kalau buat di dahan sih ayah suka simpel lah. Ini seperti ini. Yang terpenting itu bahan itu ada. Nah, untuk upayakan yang di bawah ini daun pisang. Nah kedua itu ada daun pinus. Nah, seperti ini dan ini untuk lingkarannya nanti, Kak. Lingkarannya seperti ini dilingkarkan aja, dibulatkan ini aja gini. Ya bisa ini dipakai tali. Kalau ayah suka gini aja, nanti kan ini bisa ditaruh di ranting-ranting pohon. Nah, misal contoh seperti inilah. Untuk ini simpelnya aja ya, ini seperti ini. Nah, jadi guys, kita kalau udah seperti ini dibuat bulat ini seperti ini yang terakhir ada injuk. Apa ya? Injuk. Upayakan dibulatkan biar si burungnya merasa nyaman. Jangan lupa ya guys, dibulatin kayak gini. Maksudnya gini, Kak, jadi kenapa sih bahan-bahannya ada perarah, ada ini. Nah, Kak, terutama untuk burung-burung besar itu seperti poksai, ada wambi, ada burung cakopi. Nah, itu dia itu materialnya itu suka kumpul, seperti lihat di alamnya lah. Di alamnya itu kan ada enggak satu bahan itu, terkecuali burung-burung kecil. Biasanya kalau burung-burung kecil biasanya itu menggunakan enggak seperti inilah. Nah, ini untuk seperti burung-burung besar ini biasanya materialnya itu suka macam-macam. Nah, yang terpenting ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Tapi ini juga udah cukup untuk poksai, untuk wambi. Gimana caranya simpen ini nanti ditaruh di ranting. Pertama-tama buat lingkaran dulu di ranting pohon seperti ini nih. Lalu kasih bahan-bahan ini. Ini ada kering bambu, ada injuk, ada pinus ya, bahan-bahannya. Nanti dibereskannya itu sama burung itu sendiri. Ini buat sarang untuk poksai atau burung hijau dan
lain-lain lah. Biasanya ini kalau merasa nyaman nanti burung langsung dia yang lanjutin seperti inilah. Sederhana ya, ini pakai ininya pakai yang alami-alami, jadi enggak menggunakan ram atau plastik. Ini dari akar, ininya dari lingkaran bambu ya. Yang terpenting dia merasa buatan alam. Ini ketinggian 2 meteran. Jadi nantinya kalau ada material udah komplit, udah tersiap, si burung lah yang nanti akan membereskannya. Oh, jadi ini diberesin lagi ya? Nanti burung lah yang membereskannya. Yang penting kita intinya menyediakan bahan gitu. Ya kadang ada, kalau misalkan dia cocok di ranting itu, biasanya dia langsung nerusin itu, tapi tergantung menurut burung nanti nyaman nggak di ranting itu. Nah, kenapa sih? Nah, jangan terlalu besar atau jangan terlalu kecilan. Kenapa itu ya? Nah, jadi sistemnya kan burung ini kalau misalkan nelor di sini, jadi upayakan itu si burung kalau misalkan kayak gini, ini kan banyak orang bikin sarang kayaknya begini. Nah, itu kalau terlalu dalam nantinya di sini. Kenapa itu ya? Si burung nggak bisa nanti ngeramnya, bisa dia kepegelan, nanti bisa dia insting burung kan, wah nanti kalau kehujanan nggak bisa nyelimutin si telur. Jadi di alam juga memang burungnya besar, sarangnya kecil. Nah, ini jadi nanti itu si telur itu sebisa-bisa dia nutupin sama sayapnya, jadi posisinya gini nih. Kalau nanti terlalu dalam seperti banyak yang bikin seperti ini misalkan, nah itu dia pikirannya itu kena air hujan ininya. Oh, jadi dibuat seperti ini biar si indukannya bisa melindungi anaknya ya? Melindungi telur, melindungi anak. Jadi kan nanti si telur ini dilindungi sama sayap. Jadi si sayap itu bisa mengelilingi bisa mengelilingi sarang. Itu kan nanti ini acak-acakan. Nah, di sini nanti semakin bulat. Nah, itu semakin bulat, semakin rapih. Nah, baru mereka naruh telur. Nah, tapi upayakan si telurnya itu bisa ditutupi sih sama sayapnya dia dari kehangatannya. Ya mungkin itu burung kan lebih paham gimana melindungi telur. Nah, terus kan cari dahan yang menurut burung itu nantinya nyaman dari predator. Sebab di apiari juga dia tetap perhitungan, Kak. Jadi kalau terlalu kita taruh di tempat yang gelap, dia nantinya takut nanti ada pemangsa. Nah, terlalu terang dia juga nanti takut terlalu panas, terlalu hujan, itu udah ada perhitungan. Jadi ya yang terpenting setiap dahan itu kita minimal taruh karena nanti juga burung juga bisa memilih. Kalau menurut mereka nyaman, nanti dia harus diterusin ini. Ini kan simpel ya, nggak terlalu ribet pakai ini pakai itu. Ini cukup sini aja, taruh di ranting-ranting pohon. Nah, nanti si burung lah yang akan menurutin jika di ranting atau di pohon itu cocok menurut burung, aman. Nah, ini guys bisa dilihat walaupun sederhana asalkan si burungnya nyaman. Jadi ayahku gak pakai ribet, ini cuman gini aja, ini tinggal ditaruh ke ranting. Nanti kalau si burung itu nyaman, kata ayah juga nanti si burungnya bakal nerusin. Apa ada lagi yang mau disampaikan tentang seputaran sarang burung? Ya bisa juga. Ini ada lagi nih guys. Misalkan di yang tempat-tempat teduh ini pakai indukan, ini pakai ini. Jadi ini kalau ya biasanya nih
di tempat yang teduh seperti buat cicak hijau atau cicak jenggot. Nah biasanya cicak jenggot ini dia pilih sarangnya itu sukanya ya, kalau di apiari ini dia tuh sukanya sarang kayak gini. Jadi ini juga simpel, mau bikin gini. Nah, ini mau bikin gini nggak apa-apa, atau mau dikeces pakai bola atau benang, ini biar biar paten bisa juga. Itu bisa biasanya kalau cicak jenggot hijau itu atasnya itu lebih rapi, lebih kepingin yang yang lembut-lembut. Nah ini lembut-lembut seperti ini, bahan-bahan seperti ini kalau apalagi hijau biasanya kalau nggak injuk yaitu biasanya pakai serat nanas. Nah, seperti biasa, jadi upayakan ininya jangan terlalu dalam, jadi misalkan burung itu bisa menutupi sarangnya. Nah ini juga kan terlalu ini bisa semakin ditambah injukan, jadi semakin tinggi. Nah intinya taruhlah gini, misalkan kayak gini, atau mau ditambahin seperti di ininya biar kelihatan alami nggak apa-apa gitu. Ini taruh kayak gini. Jadi kenapa kok ada bahan-bahan seperti ini, kan seperti di alam. Jadi mungkin dari ada daun-daunan kering itu bisa untuk suhu telurnya Kak. Jadi suhu telur itu hangatnya berapa nih, ini mungkin burung itu pemikiran untuk menghangatkan telur, menghangatkan anaknya. Nah, jadi terkadang kalau misalkan kayak gini nih, saya dulu pelan ayah kayak gini aja, itu kadang banyak nggak menetas, dia mau mengeram tapi kadang nggak menetas, atau anakannya itu mati. Mungkin matinya itu karena dingin bahan ininya kurang. Ini boleh ditambahkan bahan-bahan seperti di sini juga simpan. Nah guys, jadi kalau dibuat seperti ini burung akan merasa dia seperti di alam. Nah ini juga ini bisa dikaput lah, ini kan bisa ditaruh kalau ayah di tempat yang teduh, di eram-eram ini, di eram-eram yang ada di bawah atapnya, di bawah atap. Nah ini seperti ini nih, ini dikaput. Nah ini dikaput biar paten gitu kan, ini nggak ditaruh di ranting, ini dikaput. Nah nanti kalau burung nyaman itu dia tinggal nerusin masalah ngerapihin ininya itu nanti bagian burung, karena di burung itu gimana ya, si betina mau kawin itu tergantung si jantan bikin sarang Kak. Dia mau dikawin sama si jantan itu terlebih dahulu, utamanya si jantan harus bikin sarang dulu, rumah dulu kayak tadi. Jadi di manusia pun kan sama harus pria itu mau menikahi wanita itu intinya harus mapan dulu, intinya harus minimal punya rumah lah untuk tempat tinggal. Nah si burung juga sama seperti itu, jadi udah merasa nyaman, udah enak sarangnya, nah baru dia mau menelor. Nah itu Kak, sepertinya mungkin seperti itulah. Nah guys, jadi gak perlu ribet-ribet buat bikin sarang di apiari. Ini simple banget ya guys. Mungkin seperti ini untuk sarang burung di apiari seperti ini. Nah ya, terakhir nih, ada gak yang mau disampaikan ke sahabat Kicau Mania beternak di kandang apiari ya? Oh maksudnya seputaran keberhasilan atau beternak di apiari ya? Iya, gimana ya? Kalau menurut ayah beternak di apiari dan di kandang kotak-kotak, kalau untuk segi segi produksi ya lebih bagusan satu pasang ya di kandang kotak-kotak. Nah, itu lebih. Terima kasih. Ngopi dulu guys. Nah, tadi tuh di kandang yang di apiari itu, jadi gini Kak. Apa ya? Kadang ayah senang lah, dari dulu ayah itu bikin apiari itu 5 tahun ke belakang, 5 tahun 6 tahun ke belakang. Nah sekarang itu yang terinspirasi oleh kandang apiari itu sudah banyak.
kan banyak gitu ya yang keinspirasi sama ayah atau ya di luar sana kan sekarang udah intinya udah banyak lah. Ayah senang juga bisa ada yang terinspirasi banyak. Jadi kan tujuan ayah dulu itu sama komunitas burung seperti dulu kan ada ini Om Nanang, Om Bowo dari DBD Channel sampai sekarang itu Om Nanang juga kan bikin di sana itu apiari. Sekarang itu malah banyak ada grup-grup apiari lah sekarang dari Facebook, dari WA itu kan banyak di grup yang memiliki apiari. Iya. Ya tadi satu ayah merasa senang ada banyak yang terinspirasi gitu. Tapi perlu diingat juga teman-teman yang mau mencoba bikin kandang ala apiari ini. Jadi gini, harus berpemikiran matang-matang gitu. Kenapa ya harus berpemikiran matang-matang? Satu kalau mau breeding di apiari itu kan, kalau misalkan kita udah punya apiari itu yang biasa, yang baru memiliki itu burung apa aja kan dimasukin, ada burung ini burung itu, jadi burung kecil burung besar kadang nggak perlu masukin. Nah kadang niatnya kita ini mau melestarikan, nah itu terkadang juga malah membunuhnya seperti gimana. Nah ini kalau terlalu banyak variasi burungnya atau macam-macam burungnya itu resikonya ini Kak. Satu resikonya dia apa ya? Di masa-masa kawin, di masa lama-kelamaan itu ada masa dia itu agresif, jadi dia malah bertarung gitu. Dan terkadang kalau kebanyakan burungnya, isi burungnya, nah itu harus dipikirkan. Kadang kan 1-2 bulan kita semangat nih kasih makan burung gitu. Udah 1 tahun kadang ada malasnya kadang, apalagi yang kejarannya bikin apiari itu untuk bisnis atau untuk mencari intinya bahasanya komersil lah, untuk dikomersilkan. Itu harus dipikirkan lagi teman-teman. Kadang saya juga di apiari ini yang terbentur itu masalah biaya pakan, biaya operasional. Kadang kita terlalu banyak memasukkan burung gitu. Nanti operasional besar, penghasilan dari burungnya itu yang nggak ada ya. Awalnya ya memang gitu, saya mah nggak fokus untuk penghasilan karena punya usaha sendiri, ini hobi. Ya syukur kalau si hobinya itu dia langgeng gitu. Tapi terkadang 1 tahun 2 tahun dia punya hobi lain, nah dia beralih lain, si burung malah jadi diabaikan. Itu banyak juga yang sekarang udah bikin apiari 1 tahun 2 tahun, di mana nih apiarinya, wah jenuh, wah repot, wah saya punya hobi lain. Nah itu kan burung apalagi yang sekarang dari apiari itu indukan si burung itu dari alam liar gitu, bukan dari ternakan. Gimana resikonya dari burung dalam liar itu? Burung kalau dari alam liar itu kalau misalkan nggak ada pakan, misalnya 1 hari lah nggak ada, itu gampang stres, gampang terkena penyakit sawan atau tetelo. Itu rentan sekali ya menurut saya. Sekarang itu banyak juga yang terinspirasi itu buat ada yang buat komersil, ada buat sekedar hobi, ada yang itu sekedar buat bikin konten-konten di apiari. Itu ya kembalikan lagi ke teman-teman. Kalau saran saya itu isi burung di apiari itu semampunya kita, semampu nggak kita nanti ke depannya misalkan nggak ada hasil juga kita mampu mengasih makannya. Soalnya terkadang itu udah 1-2 atau tahun itu mereka jenuh, apalagi yang tujuannya untuk komersil. Jadi bayangin aja misalkan 50 burung atau 100 burung Kak dimasukin ke apiari yang menghasilkan cuma 1 pasang atau 2 pasang burung, itu kan operasian itu
besar sekali gitu nantinya. Jadi harus dipikirkan matang-matang harus dulu ya. dipikir matang-matang dulu. Jadi jangan kita mentang-mentang sekarang kebeli atau apa ada uang nih, saya itu burung apa aja kita beli masukin. Dan saran saya juga di apiari jangan ngasih macam jalak gitu Kak. Burung Kenapa jalak. ya jangan dimasukin burung macam jalak? Pengalaman ayah dari jalak itu mau jalak suren, jalak Bali, jalak perjalakan itu dia suka brutal kalau di asa mau kawin Kak. Dia mau kawin, dia lagi ngelolo anak itu hati-hati, dia itu suka membabi buta gitu. Kalau kayak ini dulu ayah kan ada 2 apiari, ini kan ada apiari besar ini dan apiari kecil itu dua-duanya dikasih jalak itu malah membantai burung-burung kecil. Jadi dia terlalu sensitif dia, tapi di masa birahi itu di masa mau nelot. Kalau untuk sebelum itu ya biasanya aman-aman saja Kak. Nah jadi guys, jangan masukkan burung jalak karena bisa ngebantai burung lainnya. Itu pengalaman pribadi ayah gitu. Itu pengalaman pribadi ayah sih ya. Ada lagi ya atau udah cukup? Ya untuk ini gitu aja lah, syukur alhamdulillah kalau ayah sekarang dengarnya apa banyak yang terinspirasi dari sanak apiari. Tapi ya sebelumnya itu mohon apa tadi saya bilang diperhitungkan dan dipikir matang-matang, karena niat kita untuk konservasi untuk mencegah kepunahan malah kita nantinya membunuh. Jadi harus pikirkan lagi yang matang-matang. Tadi sahabat Kicomania perbincangan aku dan ayah aku. Semoga dari perbincangan kali ini ada segi manfaat ataupun bisa menginspirasi sahabat Kicomania di sana. Dan ingat ya teman-teman, ayah aku juga tidak merasa udah bisa, udah jago, udah berhasil atau dianggap ayah aku sama kok masih belajar. Jadi ayo teman-teman, bulatkan niat kita untuk mencegah burung dari kepunahan. Mari kita belajar bersama. Tetap semangat, salam konservasi Indonesia.